Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share beberapa hal tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa yang mau saya sampaikan tentang beberapa hal tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menangani seputaran sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memicit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya. Di sini saya akan share beberapa keluhan yang ada di kolom komentar yang dahulu-dahulu teman-teman ya, karena di video-video yang terdahulu juga masih banyak yang berkomentar. Nah makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman itu, ketika kalian ingin direspon pertanyaannya, alangkah baiknya kalian bertanyanya itu di video yang terbaru teman-teman ya, karena saya itu fokusnya di video yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaannya itu kayak macam seperti ini teman-teman ya. Bagaimana cara menjalani keseharian untuk orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis karena suka merasa gampang lelah saat beraktivitas? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Gampang capek, mudah lelah. Baru beraktivitas sedikit saja kita gampang capek, kita gampang lelah teman-teman. Dan itu kejadiannya bisa berhari-hari teman-teman ya, bahkan bisa berbulan-bulan teman-teman ya. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gampang capek, gampang lelah teman-teman ya? Biasanya karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Penyebabnya ada dua teman-teman ya. Yang pertama mungkin pencernaannya belum membaik teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi banyak makanan yang bergizi juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Alhasil sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Kemudian yang keduanya karena memang psikis. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya selalu stres teman-teman, stres terhadap penyakit, stres terhadap sensasi, kemudian stres terhadap penderitaan. Kapan nih gue bakalan sembuh, kapan nih penderitaan ini akan berakhir. Jadi setiap harinya itu selalu memikirkan tentang itu terus teman-teman ya. Dan akhirnya ya itu menimbulkan stres, dan kemudian ketika stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Dan kalau seandainya energi kita itu terkuras,
sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, dan kemudian ya aktivitas kita itu nggak bisa maksimal teman-teman ya. Kita gampang capek, gampang lelah teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian kalian sulit untuk beraktivitas gitu teman-teman ya, karena gampang lelah, gampang capek, akhirnya bisa menimbulkan kebingungan. Kenapa nih gua seperti ini nih, gimana nih caranya menjalani kehidupan gitu teman-teman ya dengan keadaan seperti ini. Yang harus kalian pahami itu sebetulnya teman-teman, yang pertama, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis gak ada pilihan teman-teman ya. Kita diem, sensasi hadir, kemudian rasa capek juga hadir, rasa lelah juga hadir. Apalagi kalau seandainya beraktivitas teman-teman ya. Tetapi menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalian harus rajin beraktivitas teman-teman ya. Karena dengan rajin beraktivitas itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Di situ bisa ada pelatihan tentang tenaga teman-teman ya. Kemudian di situ ada pelatihan tentang psikis. Di situ juga ada pelatihan tentang mengolah stres teman-teman ya. Karena dengan aktivitas minimal kita itu ya terhindar dari pemikiran-pemikiran tentang negatif, tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, tentang kematian teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan terlalu banyak berdiam diri, harus banyak bergerak. Tetapi pertanyaannya, gimana caranya supaya kita itu bisa beraktivitas gitu teman-teman ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, kan gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bekerjanya atau beraktivitasnya harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian lagi nyapu nih, atau misalnya lagi beraktivitas gitu kan, nah ketika capek lelah, kalian harus rajin istirahat teman-teman ya. Baru setengah jam beraktivitas, mulai capek nih, diam dulu gitu teman-teman ya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi aktivitas itu nggak diporsir kayak macam ketika sehat teman-teman ya. Jadi dari pagi sampai siang itu terus beraktivitas. Nah tidak seperti itu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sama saya juga seringnya istirahat teman-teman ya. Setengah jam beraktivitas, akhirnya diam dulu, nyantai dulu, minum dulu gitu teman-teman. Nanti ketika tenaganya sudah berkumpul lagi, ditambah lagi karena kitanya rajin ngemil teman-teman ya, jadi kebutuhan untuk tubuhnya ada, akhirnya kita bergerak lagi. Baru aja 1 jam udah lelah lagi, lelah, lesu, capek gitu teman-teman ya. Istirahat lagi gitu teman-teman ya. Biasakan seperti itu teman-teman, namanya juga bentuk pelatihan. Dan ketika kalian rajin melakukan hal seperti itu teman-teman ya, lambat laun tenaga kalian terlatih kembali dan kalian itu bisa beraktivitas non-stop dari pagi sampai jam 12. Nah gitu teman-teman, jam 12 istirahat, nanti kalian juga bisa beraktivitas lagi sampai sorenya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian selalu merasa capek, merasa lelah, kemudian bingung ya, banyak pertanyaan di kepala, bagaimana nih caranya agar bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman ya. Kan kita orang yang terkena gangguan asam itu gampang capek, gampang lelah gitu teman-teman ya, kalau seandainya belum sembuh total. Alangkah baiknya kalian beraktivitasnya itu semampunya teman-teman ya. Kerja sedikit saja, setengah jam atau misalnya 1 jam udah gampang capek, istirahat saja dulu teman-teman, jangan terlalu memaksakan. Karena ketika kita paksakan gitu teman-teman ya, sensasinya gampang hadir teman-teman ya. Entah itu kelayangan, pusing, dan kalau seandainya pikiran kita itu belum bisa berpikir wajar teman-teman ya, akhirnya kita cemas lagi. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau beraktivitas, alangkah baiknya kalian aktivitasnya itu semampunya teman-teman ya. Kerja sedikit atau beraktivitas sedikit, ketika mau lelah, mau capek, usahakan istirahat teman-teman ya. Biar kalian itu nanti ya bisa beraktivitas lagi teman-teman. Kalau seandainya beda ya, kalau seandainya beda nih, wah Pak saya beraktivitas nih, capek juga dihajar. Tetapi kalau seandainya ketika kalian capek juga dihajar, kemudian ada rasa lelah juga kalian paksakan teman-teman ya, nanti ada saatnya kalian itu kelayangan,
pusing, mata buram teman-teman, dan akhirnya cemas hadir lagi. Dan ketika cemas hadir lagi sudah pasti nanti kita perasaannya seperti mau mati lagi. Dan yang paling dirindukan itu adalah UGD lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman itu di video yang terdahulu sampai sekarang juga, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan untuk aktivitasnya semampunya saja teman-teman. Ya hanya sekedar sekedar bentuk latihan saja. Tunggu saja. Nanti ketika kalian sudah sembuh total, kalian bisa beraktivitas kayak orang normal. Nah, tetapi saat ini karena memang belum normal, usahakan semampunya saja. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, apakah gangguan anxiety aman dibawa beraktivitas berat? Aman, teman-teman ya. Aman. Cuman ketika kalian beraktivitas berat nih, dipaksakan ya, kalian udah capek, udah lelah, dipaksakan gitu teman-teman ya. Nanti kalian itu pikiran kalian belum bisa menerima teman-teman. Jadi ketika kalian merasa lelah, capek, padahal itu energinya sudah habis gitu teman-teman, gara-gara aktivitas berat, malah kalian nanti ketika ada lemas, letih, lesu seperti itu, kalian berpikirnya, wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Kan gitu teman-teman ya. Tetapi untuk mati kagak teman-teman. Tengok keadaan kalian sampai detik ini teman-teman, apakah sudah mati? Kan belum teman-teman ya, kan tidak ya. Nah itu teman-teman, jadi sebetulnya untuk aktivitas orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya memaksakan diri nih beraktivitas berat, nggak bahaya sih sebetulnya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Kalian nanti bakalan mempunyai rasa cemas, rasa was-was teman-teman, kemudian mata buram, kemudian kelayangannya hadir lagi, kemudian berpikirnya itu wah ini jangan-jangan mendekati kematian, padahal tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian kalau seandainya Pak saya itu bekerja nih kuli lah katakan gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, nggak mungkin dong saya berdiam diri di rumah karena memang ada keluarga yang harus dinafkahi. Apakah beraktivitas berat seperti itu tidak berbahaya? Tidak teman-teman ya. Hanya mungkin kalian itu ketika nanti kelelahan, kecapean, nanti kalian gampang pusing, gampang kelayangan teman-teman. Yang saya alami juga dulu seperti itu, karena dulu juga sempat saya itu namanya itu marah teman-teman ya, marah terhadap diri sendiri teman-teman ya. Kenapa nih gua nih nggak sembuh-sembuh? Akhirnya gua marah sama diri sendiri dan akhirnya saya paksakan dulu itu lari teman-teman ya. Dan ketika dipaksakan lari ketika ada capek, ada lelah, ada kelayangan di situ teman-teman. Dan ketika kelayangan, wah jadi nih gue mati nih, akhirnya cemas lagi. Tetapi untuk matinya kagak teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian bertanya apakah beraktivitas berat itu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis berbahaya, tidak teman-teman, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang kalau gitu Pak saya tidak mau terganggu nih dengan rasa cemas, ya sudah kalian aktivitasnya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, aktivitas gitu teman-teman. Kemudian ada rasa capek, ada rasa lelah, ya kalian istirahat dulu teman-teman, tunggulah beberapa menit gitu teman-teman. Nanti ketika beberapa menit kalian lelahnya sudah hilang, lanjut lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, pencernaan sudah membaik, tapi anxiety suka datang colak-colek walau sebentar-sebentar, tapi sangat mengganggu. Betul sekali teman-teman ya. Asam lambung dan psikosomatis kita itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama itu pencernaan, bagian pencernaan teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah psikis. Nah untuk pencernaan sebetulnya kalian menjaga makan selama 1 minggu juga sudah beres sebetulnya teman-teman ya. Karena tengok ya, anak kecil atau saudara kalian atau keluarga kalian kalau seandainya lagi mencret, kemudian ada kembung, ada begah gitu teman-teman ya, mereka kadang 1 minggu paling lama teman-teman ya, dan itu sudah sembuh teman-teman ya. Nah tetapi kenapa kita yang terkena gangguan asam lambung kenapa sembuhnya itu lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun teman-teman ya? Karena kita juga terkena psikisnya teman-teman, ada stres di situ. Nah kenapa stres itu bisa mempengaruhi pencernaan kita teman-teman ya? Bisa teman-teman. Jadi
ketika kita stres, ini pencernaan ini membaik nih ya. Kita sudah jaga makan misalkan selama 1 minggu udah beres sebetulnya. Kita stres lagi nih terhadap penyakit, terhadap sensasi teman-teman ya. Itu pencernaan pasti error lagi teman-teman ya. Nah makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu ketika kalian ingin menangani gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin cepat sehat, tangani kedua-duanya. Yang pertama pencernaannya, jaga jam makan sama jenis makanannya. Biar pencernaan kalian itu cepat membaik. Nah kemudian yang keduanya, jaga psikis kalian juga. Jangan sampai kalian itu stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Biar pencernaan itu tidak terpengaruh gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana teman-teman ya. Biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Memang sulit teman-teman ya, ketika kita menjaga pola pikir itu agak sulit. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu ya. Ketika menjaga pola makan, kemudian sudah mulai ingat juga gitu ya. Oh ini harus dihindari stres nih, harus dihindari stres nih. Kan gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, itu paling tidak mau sekali mengalami perubahan suasana tubuh ke hal negatif walaupun sedikit. Misal gitu teman-teman ya. Ini udah paham nih ya, bahwa asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menghindari stres gitu teman-teman ya. Nah ketika jalan, nah ada lelah sedikit saja, langsung tiba-tiba, wah gua nggak mau nih seperti ini nih. Kan gitu teman-teman, akhirnya kepikiran lagi. Dan tanpa disadari ketika kita kepikiran lagi rasa lelah, rasa sensasi teman-teman ya, di situ stres ada lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis, gimana caranya supaya kita itu terhindar dari stres. Nah caranya gimana? Masa bodoh. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, selalu menganjurkan, sudah masa bodoh saja dengan gangguan asam lambung dan psikosomatis. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Biar nanti pencernaannya itu tidak terpengaruh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya cemilan yang aman untuk penderita asam lambung dan psikosomatis. Nah cemilan yang aman untuk asam lambung dan psikosomatis itu untuk saya pribadi teman-teman ya cuma sedikit. Jadi kayak macam kue Roma sari gandum teman-teman ya. Jadi kue-kue mari kayak gitulah. Untuk roti saya tidak konsumsi dulu gitu teman-teman ya, karena memang roti itu ada pengembangnya. Jadi cemilan-cemilan kue-kue kayak macam kue anak-anak lah gitu teman-teman ya. Tapi dengan catatan jangan yang menggunakan pengembang. Nah itu teman-teman kayak macam ragi seperti itu kan ada ya. Makanan-makanan jajanan anak yang memakai ragi, kemudian pengembang lainnya. Itu bisa membuat kita itu kembung teman-teman ya, jujur. Pencernaan kita walaupun sudah agak membaik teman-teman, tetapi sensitifnya itu masih besar. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mendorong kita itu tambah tidak nyaman, ya pasti bakalan cepat teman-teman ya. Kita sering kembung nih, misal seperti itu. Ini lagi nyaman nih, kembungnya lagi nggak ada. Kita konsumsi misalkan makanan yang bisa membuat kita kembung gitu kan teman-teman ya. Itu lebih cepat kembungnya teman-teman ya, berbeda dengan orang yang normal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita sensitifnya masih ada, masih besar gitu teman-teman. Jadi belum kuat lah pencernaannya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bijak-bijak mengkonsumsi cemilan, memilah cemilan. Itu harus bijak-bijak teman-teman ya. Nah caranya gimana untuk memilah-milah teman-teman ya, karena memang jujur ya, setiap orang itu sensitifnya itu beda-beda. Untuk saya pribadi gitu teman-teman ya, dulu cemilan itu cuman kue Roma sari gandum, kemudian bubur oatmeal teman-teman ya, dan tidak banyak ragamnya teman-teman ya. Tetapi ada juga orang yang, Pak saya itu cemilannya pakai kue ini, Pak saya itu ada pengembangnya nih, roti bagus nih seperti itu, tetapi cocok kan seperti itu teman-teman ya. Nah ingat ya, setiap orang itu sensitif pencernaannya itu beda-beda. Di yang lain untuk roti mungkin aman, tetapi untuk saya pribadi dulu nggak aman teman-teman ya. Jadi ketika konsumsi roti itu ya kadang gampang kembung lah, gampang mencret teman-teman untuk saya pribadi. Tetapi kalau seandainya kalian, Pak saya itu aman nih makan roti, ya kalian lanjut saja teman-teman, berarti kalian cocok.
berarti kalian sensitif pencernaannya itu sudah tidak terlalu besar lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin memilih cemilan, kemudian makanan-makanan yang lainnya juga, usahakan kalian coba saja dulu teman-teman ya. Karena untuk mencoba itu tidak berbahaya. Tetapi kalau misalnya kalian ketakutan juga nih, Pak, takutnya nanti ketika memilih cemilan kemudian salah, takutnya sensasi hadir. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis gak ada pilihan teman-teman ya. Kita makan yang aman saja, sensasi sering hadir kan gitu teman-teman. Kemudian kita ketika memilah-milah makanan sensasi hadir, bahkan ketika kita tidak memilih-milih makanan juga sensasi itu sering hadir teman-teman ya. Nah makanya usahakan kalian jangan pernah takut untuk memilih-milih makanan, mencoba-coba makanan teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, saat mencoba itu merupakan hal yang sangat penting teman-teman ya. Karena ketika kalian mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, kemudian tahu jenis makanan-makanan yang aman buat kalian, itu merupakan hal yang sangat besar buat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa saya katakan hal yang sangat besar untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis? Jujur teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh vitamin yang banyak. Sementara vitamin yang banyak itu bukan berada di satu makanan saja, harus beraneka ragam. Nah itu teman-teman, nah tetapi kadang sialnya kita beraneka ragam itu kan sulit memilahnya. Nah makanya coba saja, biar kalian itu tahu nanti makanan-makanan yang aman buat kalian. Kan lumayan tuh kalau seandainya, wah ini banyak Pak makanan saya yang aman nih, kan lumayan bisa mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya jangan pernah takut untuk mencoba mengkonsumsi makanan baru. Kalau seandainya ketika kalian konsumsi kemudian ada sensasi yang hadir, ya sudah tulis saja ini belum cocok buat saya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah lah berkat ketelatenan kemudian berani mencoba juga, alhamdulillah sudah mulai mengenal makanan-makanan yang aman. Dan ketika sudah mengenal makanan-makanan yang aman, akhirnya mulai dicoba, mulai dikonsumsi gitu teman-teman, dan alhamdulillah mulai terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Dan ketika terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, alhamdulillah di situ mendekati kesembuhan total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.